Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah, kembali lagi kita di hari Minggu yang indah ini, di mana kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, kakak sebelumnya mau mengucapkan kepada adik-adik semua, selamat Hari Anak Nasional. Adik-adik, semoga dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap menjadi anak yang ceria, yang gembira, yang selalu senang. Meskipun di masa yang sulit ini, adik-adik tetap menjadi anak yang cerdas, yang pintar, yang takut akan Tuhan, menjadi terang dan garam bagi sesama, dan juga pastinya menjadi berkat. Nah adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Kak Kesha mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi lagu Sungguh Indah Alam. Kakak mau ajak adik-adik semua, kita mau berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk memulai ibadah kita. Kakak mau semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami di hari ini, di mana kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, tubuh yang kuat, dan juga hati yang bersuka cita. Karena pada pagi hari ini kami mau beribadah Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkatilah kami, hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat duduk yang manis, dapat beribadah dengan baik. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang Kak Kesha mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan kembali. Kita mau menyanyi lagu Firman Allah Jayalah. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana keadaan adik-adik semua? Semuanya sehat? Oke. Ya, sebelumnya Kak Kade mau mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Anak Nasional ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman hari ini, Kak Kade undang adik-adik semua untuk kita sama-sama berdoa. Sikapnya yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala,
bersatu di dalam doa. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Allah karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Imamat, ya. Adik-adik sudah siapkan belum Alkitabnya? Iya. Dari Imamat 25 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-7. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah. Oke, sekarang Kakak Dep mau kita sama-sama yuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik baca, adik-adik simak firman Tuhan hari ini. Ya, Kakak Dip akan bacakan untuk kita semua. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat bagi perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang telah dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu. Dan semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Dan segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sebelumnya nih, Kak Adik mau tanya ke kalian. Adik-adik, yang tadi pagi sudah sarapan, kira-kira sarapannya apa aja? Iya, ada yang sarapan nasi goreng, ada yang sarapan koko crunch, ya. Ada yang sarapannya bubur ayam. Wah, luar biasa adik-adik ya, sarapannya banyak sekali macam-macamnya ya. Ada nasi goreng, ada bubur ayam, lalu ada makan koko crunch. Nah, adik-adik, itu semua berasal dari mana sih kira-kira? Berasal dari? Iya, betul, memang berasal dari Tuhan, tapi berasalnya dari tanah. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini ya. Adik-adik, hari ini kan kita sudah membacanya dari kitab Imamat. Nah, adik-adik tahu nggak sih kitab Imamat itu? Kitab Imamat itu berisi peraturan-peraturan, ya, peraturan-peraturan yang baik, peribadahan maupun kehidupan sehari-hari. Ya, nah, peraturan-peraturan yang baik maupun peraturan-peraturan baik, peribadahan maupun kehidupan sehari-hari ini yang diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan kepada bangsa Israel, ya, kepada bangsa Israel melalui perantaraannya yaitu Musa, ya. Nah, dalam bacaan ini adik-adik kita mengenal hari Sabat, ya. Hari Sabat, kira-kira itu hari Sabat itu apa? Nah, Kakak Dip akan bahas sedikit aja ya. Hari Sabat itu yang harus dilakukan oleh bangsa Israel jika mereka ingin masuk ke tanah Kanaan. Nah, ini sangat penting nih adik-adik bagi bangsa Israel di tanah Kanaan yang hidup sebagai masyarakat agraris. Adik-adik tahu nggak sih masyarakat agraris itu masyarakat yang seperti apa? Masyarakat agraris itu adalah masyarakat yang mengelola tanah,
ya, mengelola tanah sebagai apa? Sebagai kehidupan mereka. Ada juga yang sebagai bekerjanya menanam ataupun berladang. Nah, makanya tadi di awal Kakak Dik tanya sama adik-adik sarapannya apa. Nah, tadi yang bilang sarapannya bubur ayam, nasi goreng, kokokran. Nah, itu semua berasal dari tanah. Nah, sekarang Kakak Dik mau tanya ke kalian. Tanah ini kan banyak sekali manfaatnya, ya. Banyak banget tanah ini manfaatnya bagi kehidupan manusia. Nah, contohnya apa aja nih manfaatnya tanah? Coba kalau diingat-ingat nih di pelajaran di sekolah nih, manfaatnya tanah ada apa aja? Nih salah satunya, misalnya satu, mendirikan rumah. Bayangkan kalau di rumah yang kalian tempati sekarang tidak ada tanah, kira-kira bisa berdiri nggak rumah kalian itu? Nggak bisa ya. Nah, butuh sekali itu tanah. Lalu yang kedua, tanah itu juga manfaatnya untuk segala binatang, ya. Binatang-binatang peliharaan kalian, entah kucing, ayam, kelinci, ya segala macam jenis-jenisnya itu mereka juga butuh tanah untuk mereka hidup. Nah, dan apalagi nih tanah itu? Tanah itu hidup segala kebutuhan manusia, ya. Misalnya dari sayur-sayuran, dari buah-buahan yang kalian konsumsi, yang kalian makan setiap hari itu juga berasal dari tanah. Tentunya selain berasal dari tanah apa? Berasal juga dari Tuhan. Betul, berasal dari Tuhan. Maka dari itu, firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali untuk kita selalu bersyukur dalam ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, ya. Ungkapan terima kasih kita, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya itu dengan baik, ya. Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya itu dengan baik. Makanya kita harus mengelola tanah itu dengan baik, digunakan sesuai dengan fungsinya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menerima setiap manfaat dari tanah itu juga dengan baik, ya. Makanya Kakak Dep melalui firman ini, adik-adik sama Kakak Dep kita yuk sama-sama bersyukur, ya. Kita harus bersyukur, ungkapan kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, itu saja adik-adik yang Kakak Dep sampaikan melalui firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan iman percaya kita, iman pribadi kita kepada Tuhan, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur, ya. Oke, sekarang Kakak Dep mau undang kalian untuk sama-sama kita berdoa, ya. Kita satu di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Engkau sudah mengingatkan kami kembali melalui firman Tuhan kalau kami harus selalu bersyukur untuk apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bersyukur untuk tanah yang Engkau sudah sediakan. Bersyukur untuk segala sesuatunya yang telah Engkau berikan bagi kami umat manusia. Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin berdoa untuk kedua orang tua kami dalam setiap kegiatan, dalam setiap aktivitas yang mereka kerjakan. Kiranya kasih karunia Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua, Tuhan yang berikan kami kesehatan. Bila mana dari antara kami ada yang sakit, entah lemah tubuh, entah sakit karena COVID, Tuhan Engkau yang jamah bagian tubuh kami, atau bagian tubuh orang-orang yang saat ini sedang sakit, Tuhan Engkau yang jamah, Engkau yang pulihkan, kiranya kasih karunia Tuhan, campur tangan Tuhan ada di setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini yang masih dilanda oleh virus COVID-19. Kiranya Tuhan yang bisa pulihkan kembali bangsa ini agar menjadi bangsa yang lebih maju lagi Tuhan, bangsa yang selalu taat akan firman Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan, kami serahkan agenda kami seminggu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, amin. Adik-adik, ada aktivitas hari ini ya. Aktivitasnya apa Kakak Dep? Nah, aktivitasnya adalah karena kemarin kita
merayakan Hari Kebangkitan Anak Nasional, Kakak Dek undang adik-adik semua untuk buat guntingan origami, entah origami atau kertas HVS ya adik-adik ya, dibuat seperti ini. Nah, bergandengan tangan, kelihatan nggak? Nah, seperti ini ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, adik-adik bisa nih diwarnai. Lalu, adik-adik foto hasil karyamu di WhatsApp grup. Kakak Dep akan lihat hasilnya. Oke? Kakak Dep tunggu aktivitas ini sampai pukul 8 malam. Oke? Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman yang sudah dibawakan oleh Kak Deborah. Nah, sekarang kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk memberikan persembahan. Nah, persembahan yang adik-adik mau berikan boleh dititipkan ke mama papa dan bisa dikirimkan ke rekening gereja di bawah ini. Seperti ada tertulis dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 8-9 yang berbunyi,
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 38, mari bersyukur semua. Persembahan kita, sikap berdoanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar menjadi baik, agar menjadi berguna Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan kembali. Kita mau menyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan sehingga kami boleh selesai ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengar firman-Mu Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan berpisah, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati juga adik-adik kami dimanapun mereka berada, kiranya mereka selalu menjadi anak yang ceria, yang gembira, yang bersuka cita, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi terang dan garam bagi sekelilingnya. Tuhan, juga berkati adik-adik kami dalam perkembangannya Tuhan, dalam sekolahnya, studinya Tuhan, kiranya Engkau menyertai. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekian ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.